Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Destriana Habibur Riza dengan NIM 1991944. Di sini saya akan membahas terkait analisis kondisi jalan dan perlengkapan jalan. Berlanjut pada lokasi pengamatan atau objek yang saya amati. Objek yang saya amati adalah Jalan Raya Pondok Ungu Permai, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Jalan ini di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kota Bekasi dan di bagian selatannya berbatasan langsung dengan Kelurahan Kebalen. Menurut RT RW Kabupaten Bekasi sendiri, terdapat pada pasal 12 ayat 4 menjelaskan bahwa jalan pada Kecamatan Babelan ini termasuk sebagai salah satu jalan kolektor primer. Jalan raya ini memiliki panjang sekitar 775 meter dengan lebar sebesar 7,5 meter. Adapun salah satu dasar hukum lain yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat 2 menjelaskan terkait fungsi jalan kolektor primer. Dan dasar hukum lainnya yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 22 terkait perlengkapan jalan yang berisi jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Ayat 2 berbunyi, perlengkapan jalan terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan. Untuk yang berkaitan langsung bisa berupa marka jalan, rambu jalan, atau alat penanda isyarat lalu lintas. Kemudian, untuk perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung, terdapat salah satu contohnya yaitu trotoar, atau bisa juga zebra cross. Kemudian selanjutnya terdapat perbandingan antara kondisi ideal dan kondisi faktual. Dalam kondisi ideal, kecepatan rencana paling rendah sebesar 40 km per jam, sedangkan pada kondisi faktual hanya 20 km per jam. Menurut kondisi ideal, lebar badan jalan seharusnya 9 meter, sedangkan pada kondisi faktual hanya sebesar 7,5 meter. Kapasitas kondisi ideal seharusnya melebihi volume lalu lintas rata-rata, namun pada kondisi faktualnya hanya sama dengan volume lalu lintas rata-rata. Untuk lebar ruang pengawasan, idealnya sebesar 10 meter, namun pada kondisi faktual yang saya ukur melalui Google Street hanya sepanjang 4 meter. Dan pada kondisi ideal seharusnya pada persimpangan jalan terdapat beberapa atribut jalan, diantaranya memiliki rambu jalan, marka jalan, alat penanda isyarat lalu lintas, dan lampu penerangan jalan. Pada kondisi faktualnya, persimpangan yang terdapat pada jalan tersebut tidak memiliki rambu jalan, marka jalan, dan alat penanda isyarat lalu lintas. Kemudian untuk jumlah jalan, keduanya jalan masuk dan penghubungnya dibatasi. Potensi dan fungsi guna lahan jalan yang pertama sebagai penghubung antar pusat kegiatan wilayah, yang kedua sebagai jalur utama pusat kegiatan lokal, dan yang ketiga pada sepanjang tepi jalan tersebut sebenarnya sebagai kegiatan perekonomian. Namun sayangnya belum tertib dalam penataan PKL yang mempengaruhi penggunaan jalan raya itu sendiri. Kemudian terdapat masalah dari yang saya analisis. Yang pertama, ada kondisi jalan. Kondisi jalan rusak dan dapat membahayakan pengguna. Tingkat kondisi jalan rusak ini bisa dari yang rusak ringan, sedang, atau berat. Ini diukur berdasarkan kondisi kerusakannya tersebut dan kedalaman dari rusakannya tersebut. Kemudian, terdapat beberapa perbaikan jalan yang menutupi sebagian ruas jalan. Di sini terdapat grafik dari yang sudah saya amati terkait berapa banyak panjang jalan tersebut, seberapa banyak jalan yang rusak dan jalan yang tidak rusak pun dihitung berdasarkan kategorinya. Kemudian untuk perlengkapan jalan, terdapat trotoar yang digunakan oleh para PKL, kemudian persimpangan jalan yang tidak terdapat marka dan rambu jalan serta apel yang menyebabkan penumpukan kendaraan, dan kurang meratanya pemasangan lampu penerangan jalan, serta belum ada pemasangan zebra cross pada tempat yang dibutuhkan. Terakhir, untuk solusinya terkait kondisi jalan, seharusnya jalan tersebut menyediakan bahu jalan untuk kendaraan apabila ingin berhenti. Para pemerintah mengevaluasi kembali penggunaan material jalan karena kerusakan jalan dan perbaikan jalan ini tidak hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, tapi benar-benar sering terjadi dan setiap tahun pasti terjadi. Untuk itu, diperlukannya material yang berkualitas agar jalan tersebut tidak mudah rusak dan membahayakan pengguna. Kemudian, untuk memperhatikan kembali kapasitas beban jalan dan membatasi kendaraan mana saja yang bisa melewati jalan, dan di antaranya bisa menggunakan rambu-rambu sebelum pintu-pintu perbatasan jalan. Dan untuk perlengkapan jalan,
Solusinya, pertama, melengkapi fasilitas penerangan jalan karena ini juga penting. Yang kedua, memberi rambu petunjuk di sepanjang jalan sesuai dengan kebutuhan jalan. Yang ketiga, memberi marka jalan di sepanjang jalan agar sirkulasi berjalan lancar. Yang keempat, melengkapi perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung seperti trotoar dan zebra cross, di mana terdapat satu gang yang menghubungkan antara gang perumahan dengan sekolah, di mana setiap pagi terdapat orang yang menyeberang tapi tidak terdapat zebra cross, dan ini juga membahayakan. Pada trotoar, penertiban atau penataan pedagang atau relokasi pedagang bisa dilakukan dengan membangun suatu food court, dan mereka semua dipindahkan ke sana sehingga bisa lebih efektif dan efisien serta dapat diatur penggunaan jalannya lebih maksimal lagi. Terima kasih.